Kalau kita biasanya makan dengan makanan misalnya kemudian ayam goreng atau tempe goreng yang kemudian di situ ada kriuk-kriuk bumbu atau tepung begitu ya. Nah, hari ini saya sedang kedatangan tamu yang luar biasa banget. Beliau adalah tokoh inspiratif juga, wanita, motivator juga yang menghasilkan karya, bisa saya katakan karya yang luar biasa, yaitu dengan membuat salah satu sajian tepung bumbu serbaguna. Saya sudah bersama dengan Ibu Riza. Ya, Assalamualaikum, apa kabar Bu Riza? Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Alhamdulillah. Bu, saya ini benar-benar terinspirasi sekali nih. Kalau kita biasa tahu produk-produk yang ada di pasar misalnya, kemudian ada tepung bumbu dengan beragam brand ya Bu ya. Ini dari Jawa Timur berhasil menciptakan itu dan beliau adalah Bu Riza. Bisa diceritakan nih Bu, gimana awal mulanya? Jadi gini Mbak Nia. Jadi zaman dulunya memang kebetulan saya dan suami itu kan memang bisa dibilang karyawan juga ya, awalnya begitu. Terus kami itu selalu dipindah-pindahkan tugasnya. Jadi lama-kelamaan nggak nyaman juga. Akhirnya kami berpikir, kira-kira apa ya yang bisa kita buat supaya kita tuh nggak tergantung dengan orang lain juga. Nah, ketemulah si tepung ini. Nah, tepung ini kita mulai awal percobaan itu pertengahan tahun 2013, kemudian kami legalkan secara legalitas yang resmi tahun 2015-an. Kenapa kami pilih produk ini? Karena begini Mbak Nia, kita kan sebenarnya sudah tahu ya di pasaran mungkin sudah banyak juga namanya produk-produk yang sejenis. Cuma kita itu, saya pemakai juga, saya ibu-ibu pemakai juga dan suka masak. Terus saya melihat setiap kali mau beli tepung, itu pasti belinya sendiri-sendiri. Misalkan saya pengen goreng ayam nih, saya kan belinya tepung yang khusus untuk ayam goreng sesuai dengan label kemasannya mereka ya. Terus besoknya anak saya misalkan mau minta ayam crispy, akhirnya saya belilah lagi tepung lain yang memang fokus untuk ayam. Jadi kan saya mesti stok banyak nih. Nah, awal muasalnya dari situ. Kenapa kok nggak ada tepung yang misalnya satu aja kita bisa pakai macam-macam masakan? Multifungsi. Betul, multifungsi. Jadi karena kita melihat itu, akhirnya saya berpikir, oh ya sudah, saya coba trial itu ya Mbak. Saya trial itu, saya coba tes market, ternyata bisa diterima. Terus permintaan waktu itu ada juga. Jadi serba kebetulan sebenarnya. Akhirnya kita coba jalankan, kayak gitu Mbak. Coba kita jalankan dengan ya. Awalnya dulu kita masih ibaratnya sampingan sebenarnya, bisnis sampingan. Terus kemudian kita melihat pertumbuhannya, jadi memang kita maintenance Mbak dari tiap bulan, permintaan ini meningkat atau tidak, ada BEP apa tidak dan lain sebagainya. Jadi awal-awal memang benar-benar yang pure dari hobi gitu iya. Ya Bu? Hobi masak ya Bu ya? Hobi masak. Saya nggak hobi masak soalnya Bu. Hobi masak kemudian muncul ide untuk mencetuskan satu inovasi baru bikin bumbu serbaguna. Iya. Itu di tahun berapa Bu Dewi? Maaf Bu Riza. Tahun 2013, pertengahan tahun 2013. Jadi ya karena itu tadi karena anak-anak saya memang saya sedikit protek supaya anak-anak saya itu tidak terlalu jajan gitu kan. Akhirnya semua kebanyakan makanan saya sendiri yang buat. Cuma memang bahan bakunya kita mesti beli ya Mbak ya. Dari situ saya lihat kok ini nggak kurang ekonomis sekali ya, harus beli tepung A, tepung B, tepung C dan lain sebagainya. Dari situ ya sudahlah muncul ide itu. Jadi satu tepung bisa untuk masak macam-macam. Jadi kan kalau ibu-ibu kan mungkin iya ya irit ya, mungkin dari segi uang dan lain sebagainya kan kita beli satu tapi bisa untuk semua. Begitu. Bu Riza, ini untuk varian rasanya nih Bu. Varian rasa saat ini saya ada original, ada pedas, dan satu lagi tepung yang rasanya memang ke arah manis ya Mbak. Tepung untuk pisang goreng,
Terus tepung untuk apa sih, ubi, untuk goreng ubi, untuk goreng nangka yang kayak gitu. Jadi ada yang pedas, ada yang original, ada yang manis. ada yang manis. Betul. Iya, iya. Kalau saya suka yang pedas, Bu. Oh iya, Pak. Untuk ayam goreng biasanya. Iya, bener. Bu Riza, pastinya juga tidak mudah dong, Bu, untuk kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Kan banyak proses yang harus kita lewatin. Pasti, Mbak. Boleh diceritakan sedikit, Bu? Prosesnya bagaimana nih, Bu, membuat hingga bisa berproduksi seperti sekarang? Kalau dibilang proses itu mudah dan enggaknya, mungkin semua teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama ya, Mbak. Kalau di saya itu luar biasa lika-likunya sebenarnya. Jadi mulai pertama itu kita memang searching bahan bakunya, terus harus trial and error. Terus kita yang berikutnya kita cari karyawan ataupun orang yang bisa kita percaya. Bahkan ke marketingnya pun kita harus cari orang yang betul-betul bisa kita percaya. Nah, itu tidak mudah juga bagi saya. Jadi ya memang sering kita harus pilih-pilih orang juga. Jadi dari model hal tersebut akhirnya kan kita tahu nih, Mbak. Kita tahu orang yang betul-betul pengen bekerja dengan kita ataupun berpartner dengan kita atau tidak. Itu akan ada seleksi alam tersendiri. Jadi begitu. Terus selain itu permodalan ya, tentunya permodalan karena kan memang kita mulai dari nol ya, Mbak. Mulai dari nol itu kita betul-betul merintis dari bawah yang tidak punya modal sepeser pun waktu itu. Akhirnya kita memang harus pandai mengelola. Kita harus pintar memutar uang itu, modal. Kita belikan bahan baku, proses produksi habis berapa, nanti kita jual, kita mendapatkan keuntungan berapa. Dan itu pun tidak sampai di situ juga. Artinya bahwa karena di pasaran itu produk yang sejenis kan memang sudah banyak juga. Akhirnya kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berdampingan dengan mereka. Sehingga harga pun kita juga harus kompetitif juga dengan mereka. Nah, itu yang benar-benar menjadi satu tugas berat juga. Kita harus develop produk terus yang harganya memang bisa seimbang dengan yang ada di pasaran. Di sini kalau kita tahu tepung bumbu serbaguna ini pasti ada sesuatu atau mungkin taste rasa yang berbeda dari yang sudah ada di pasaran, Ibu. Nah, kalau punya saya ini dibandingkan dengan yang ada di pasaran, memang karena target utama saya memang untuk general trade ya, Mbak. Artinya general trade itu kita pengen masuk ke lapisan masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas pun. Bahkan untuk masuk ke market seperti HoReCa, hotel, restoran, kafe, saya targetnya ke sana. Nah, kelebihannya memang pertama tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tepung saya ini satu tapi bisa untuk berbagai macam masakan, kecuali yang manis ya. Yang manis nggak bisa di split buat goreng ayam kayak gitu ya. Terus yang kedua memang untuk tes rasa rempahnya lebih kuat, jadi Indonesian taste-nya itu lebih menonjol. Terus yang ketiga kelebihan lagi itu saya tidak memakai bahan pengawet, jadi pure murni natural semua. Terus yang terakhir saya tidak menggunakan penyedap rasa yang terlalu MSG. banyak, MSG itu terlalu banyak gitu. Jadi memang saya benar-benar low banget pakainya. Jadi betul-betul produk yang saya buat ini saya ngaca dulu nih ke aturannya Depkes atau aturannya BPOM nih, Mbak. Saya baca dulu nih, oh ini nggak boleh segini nih, ini nggak boleh begini ya. Jadi saya mengacu ke sana dulu. Artinya walaupun kita tahu nih misalnya masakan ini, gorengan ini renyah banget loh, tapi kita nggak tahu tuh komposisinya apa saja. Iya. Ini dari Bu Riza diperhatikan betul ya? Betul, sangat-sangat diperhatikan karena memang saya sendiri background saya orang food juga ya, jadi saya harus benar-benar ini. Selain itu juga ada beban moral juga ya, Mbak. Ibaratnya kita kasih makan orang lain, dibeli sama orang lain, kita mesti kasih orang lain makanan yang sehat juga dong, yang kayak gitu loh. Apalagi anak-anak kita mengkonsumsi, kita konsumsi sendiri. Betul, kan begitu. Saya konsumsi juga yang kayak gitu. Jadi biasanya kan gini, kalau yang di pasaran itu orang Indonesia kan seneng banget dengan sesuatu hal yang sangat gurih. Betul Jadi, banget, Bu.
ada edik di situ ya, ada namanya ketergantungan di situ. Nah saya bilang saya nggak mau, saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Kita tidak tahu efeknya untuk jangka waktu yang panjang. Saya tidak paham juga ya dari segi itu. Tetapi saya sangat menjaga sekali, tentunya dari Depkes dan BPOM pun juga mereka sudah punya aturan yang baku, sehingga saya tidak bisa untuk menyalahin itu. Gitu. Tapi ketika trial tadi apakah terjadi kemudian, aduh kayaknya kurang gurih deh, aduh kurang manis atau kurang apa gitu Bu? Iya, pasti kan. Jadi itu menuju proses ke situ berapa lama Bu? Jadi begini Mbak, kalau saya sendiri sih, sistem kerja saya punya target nih. Misalkan dalam 1 tahun ini saya harus membuat produk berapa banyak, harus launching berapa banyak misalkan gitu. Sehingga saya breakdown, saya harus trial itu selesai dalam jangka waktu berapa lama, yang seperti itu ya. Nah, ketika trial itu paling kalau dibilang lama sih enggak sesuai target. Jadi misalkan 1 bulan ini harus kelar nih untuk trial formulanya sendiri. Oke, kelar. Nanti kalau formula sudah oke, kita harus masuk legalitas dulu. Jadi berbarengan. Legalitas jalan, desain kemasan jalan. Ketika itu semuanya sudah oke, kita tinggal langsung launching. Tapi kita launching pun juga ndak bisa yang terlalu harus buru-buru launching, tidak. Saya bilang kita harus tes market dulu. Saya undang semua tim marketing saya, teman-teman yang di lapangan. Saya sharing ke mereka dulu. Saya kasih tester. Kita mau bikin produk seperti ini, kira-kira bagaimana? Di pasaran nanti kira-kira oke nggak? Yang kayak gitu. Kira-kira ada kebutuhan untuk ini nggak? Jadi mereka tetap saya ajak bicara. Tetap saya ajak bicara supaya nanti jangan sampai mereka jual, wah ini loh nggak dibutuhin di pasaran. Kan mau tidak mau mereka yang bekerja di lapangan yang seperti itu. Jadi gitu Mbak. Dari pastinya kesuksesan ini atau keberhasilan menciptakan satu produk unggulan tepung bumbu serbaguna ini kan Ibu nggak sendiri nih, pasti ada timnya. Ada berapa tim Bu atau berapa karyawan Bu? Belum banyak sih Mbak. Saat ini saya masih ada 10 karyawan. Gitu. Jadi ya kita bagi-bagi bersama lah. 10 banyak lah Bu. belum lah Mbak. Sudah banyak. Dan ini berarti pasarnya kemana aja Bu? Target saya sebenarnya untuk yang sudah ada. Yang sudah ada sih Pulau Jawa sudah oke. Untuk luar Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan ini masih penetrasi pasar di sana Mbak. Jadi masih mulai untuk pengenalan di sana. Tapi kalau untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ini sudah mulai merata. Gitu. Jawa Timur, keren banget loh ya kan? Ada tepung bumbu serbaguna di sini. Jadi ngapain kita harus cari brand-brand yang lain kalau di tempat kita sendiri ada? Begitu ya Bu? Iya betul. Untuk ekspor masih proses ya Bu ya? Ekspor masih proses. Beberapa kali saya kirim sampel waktu itu ke Arab Saudi Mbak. Terus ke India juga, Malaysia juga. Cuma mungkin karena pandemi ini ya, jadi agak-agak kayak ke hold gitu loh Mbak. Cuma kita tetap masih jalan untuk follow up ke mereka. Tapi untuk segmen pasarnya sendiri lebih banyak di mana Bu? Saya sih sebenarnya ke general trade ya Mbak. Jadi saya mulai dari traditional market, terus untuk supermarket juga, modern market, dan horeca, hotel, restoran, kafe, kayak gitu. Rata-rata kan mereka kan pasti ada pakai lah. Untuk yang produk-produknya misalkan hotel, pasti ada crispy-crispy-nya. Kafe, restoran kan pasti banyak juga yang ayam crispy, nugget crispy, semuanya mereka butuh tepung. Dan satu lagi kemarin saya sempat support satu produk juga, satu perusahaan itu untuk ekspor ke Jepang. Jadi saya untuk bahan bakunya salah satunya tepung saya. Oh gitu, jadi bahan baku itu dikomben ya Bu ya? Dikomben dengan formulanya mereka. Oke. Dan dikirim ke Jepang? Iya. Itu permintaannya dalam 1 bulan bisa berapa ton gitu misalnya Bu? 1 bulan sih karena masih baru mulai ya Mbak. Saat ini sih kurang lebih 1 bulan masih sekitar 3-5 ton. Mereka pun juga masih penjajakan pasar juga di Jepangnya ya, kayak gitu.
Cuma ya kalau pasar sana itu biasanya lebih ketat. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, dan lain sebagainya. Betul, Bu. Jadi detail lah begitu. Betul, lebih detail. Nah, mengingat nih Bu, karena bisnis yang semakin bisnis atau usaha yang kemudian semakin berkembang, semakin maju, ini pastinya tidak luput dari peran serta kita seorang ibu, tetap menjadi seorang ibu dan seorang istri kan. Betul. Begitu. Itu gimana Bu untuk membagi waktu dengan anak-anak, keluarga misalnya? Sebenarnya itu simple sih bagi saya, Mbak. Jadi memang saya sudah terbiasa mengkotak-kotakkan waktu. Jadi misalkan anak-anak saya waktunya dia harus sekolah, harus mengerjakan tugas, harus misalkan ada tambahan pelajaran itu di jam-jam berapa aja. Jadi semua sudah saya atur. Jadi sudah saya atur semuanya nanti, dan apa yang harus saya lakukan. Begitu. Jadi ya artinya memang sudah benar-benar tahulah ini porsinya di mana gitu. Betul. Kembali ke produk tepung serbaguna nih Bu, tepung bumbu serbaguna. Karena pasarnya sudah banyak dan saya tahu tadi sudah ada di seluruh Indonesia mungkin Bu ya, di berbagai wilayah gitu kan, tersebar di Indonesia. Apakah ada langkah lain kemudian hingga produk ini bisa nembus ke pasar internasional atau go internasional? Tentunya ada, Mbak. Tentunya ada, dan kami pun juga ingin ya seperti itu. Dari berbagai macam event, kita pun juga mempromosikan produk kita juga. Terus ada beberapa referensi juga. Kami juga berusaha untuk memperkenalkan produk kita juga yang kayak gitu, dan targetnya memang mungkin setelah pandemi ini reda ya Mbak ya, itu kita memang harus banyak yang kita follow up sih untuk pasar keluar gitu. Nah ini pastinya ada satu informasi yang luar biasa juga buat pemirsa di rumah. Sebelum dan sesudah nih Bu, kan saat ini Ibu bergabung di CTH. Kita tahu di situ adalah satu komunitas besar yang kemudian mengayomi begitu, mulai dari training, kemudian pasar, kemudian untuk bagaimana cara penjualan. Artinya kita benar-benar diberikan edukasi lah. Boleh diceritakan Bu, CTH itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya ya Mbak, saya pun sebelum mengenal CTH itu nol ya pengetahuan tentang apa itu asosiasi lah, perkumpulan teman-teman UKM, itu sama sekali tidak tahu. Karena memang awal muasalnya tepung ini kan saya benar-benar mandiri ya, dulunya begitu mandiri. Terus beberapa tahun kemudian saya kenal dengan CTH dan bahkan asosiasi UKM yang lain. Itu menurut saya luar biasa, dan saya baru wow, oh ternyata ada begini ya. Saya baru oh ya Allah, kenapa enggak dari dulu gitu kan. Dan CTH ini luar biasa memang untuk menjembatani saya terus dan teman-teman UKM yang lain, bahwasanya banyak sekali fasilitas yang memang disediakan untuk kita, dari mulai pengurusan legalitas, temu calon buyer juga, promosi produk, dan bahkan ada beberapa produk yang memang sudah terjadi transaksi juga yang kayak gitu. Jadi kita bilang ya luar biasa, oke gitu loh Mbak. Kalau nggak ada CTH ya mungkin kita pangsa pasar kita ya hanya di situ-situ aja. Iya bener, dan referensi kita mungkin ya nggak terlalu banyak yang kayak gitu. Artinya memang di sini benar-benar kita merasakan betul dampak yang signifikan. Bener, pusat info-info juga di sini tuh. Bu Riza, kemudian ketika kita bicara masalah suka duka ya Bu ya, di bidang produksi ini, apa Bu yang dirasakan? Suka dan dukanya sih luar biasa banyak. Tapi kalau saya bilang lebih banyak happy-nya aja sih, di bawah happy. Kalau dukanya sih ya itu tadi Mbak, namanya semua proses itu kan tidak mudah ya. Mungkin orang melihat oh iya ya sudah punya produk ini enak, gampang dan lain sebagainya. Tapi ya kita tidak perlu menceritakan ke mereka lah ibaratnya gitu. Dan satu lagi, ketika kita sudah punya produk yang memang sangat diminati konsumen, itu kita tidak akan pernah luput dari pesaing. Nah itu mungkin tidak hanya produk saya aja ya.
Sekarang mungkin produk tepung pun yang UKM pun juga banyaknya luar biasa. Cuma di situ saya bilang ini luar biasa sekali, karena kenapa? Ini teman-teman sangat kreatif dan mereka berinovasi dengan berbagai macam formulanya mereka sendiri yang seperti itu, dan tentunya pangsa pasarnya akan terbentuk masing-masing kayak gitu. Jadi yang awalnya saya menjadi ini kok ada saingan ya dan lain sebagainya, nah akhirnya saya jadi happy lagi yang kayak gitu, karena luar biasa teman-teman, ini luar biasa sekali. Dan jangan, namanya saingan itu jangan dijadikan satu beban untuk kita. Jangan dibilang si A menyaingi saya, si B menyaingi saya atau apa, jangan. Kalau saya bilang tidak boleh seperti itu, karena namanya kata-kata saingan itu kita rubah menjadi partner kita sebenarnya. Suatu saat mungkin kita bisa berkolaborasi dengan mereka, kita tidak akan pernah tahu. Bu Riza, ketika menghadapi situasi pandemi ini Bu, kita tidak luput dari yang namanya kompetitor tadi, pesaing. Betul. Dampak yang dirasakan apa nih Bu? Yang pasti omset kita itu pastinya menurun ya Mbak. Itu sangat terasa ya, apalagi yang untuk pangsa pasar saya yang ke hotel, restoran, kafe, itu pasti tentunya kan mereka kan juga nggak boleh buka ya. Iya, maksudnya betul. dalam beberapa waktu mereka harus tutup semuanya. Iya, kondisi pandemi COVID ini kan untuk tempat hiburan ya, Bu, ya, wisata itu kan masih close semuanya. Betul. Dan kalaupun boleh buka, mereka pun dibatasi jamnya kan Mbak. Nah di situ memang omset saya memang drop di situ. Jadi ya luar biasa kerasa juga. Cuma kalau yang untuk di sisi satunya lagi, untuk pangsa pasar saya yang tradisional market sama modern market itu stabil, tetap stabil, bahkan mungkin ada peningkatan, karena kan memang orang kan harus work from home, harus masak sendiri di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Lebih menghemat. Lebih berhemat gitu. Sebenarnya nggak berhemat sih Mbak, lebih boros, kitanya beli terus panik buying ya. Gitu. Cuma kalau dihitung itu secara general, secara global itu memang tetap ada penurunan. Jadi memang luar biasa ini. Mudah-mudahan segera lewat lah. Iya, Bu. Karena ya kita tahu lah Bu, untuk pandemi COVID ini sendiri bukan hanya di sektor ini saja, tapi banyak sektor yang memang terdampak. Betul. Seperti itu. Terakhir nih Bu Riza, tips dan triks apa yang bisa kita share ke teman-teman semua pemirsa di rumah yang kemudian tetap bisa semangat gitu kan, kemudian bangkit UKM ya misalnya untuk dalam menghadapi situasi pandemik ini, khususnya juga untuk pemula yang memang betul-betul ingin berekspresi atau kemudian mempunyai ide-ide kreatif yang lainnya yang berkaitan dengan bisnis di kuliner misalnya. Silakan Bu. Kalau buat teman-teman semuanya, yang pasti kondisi pandemi ini kita jangan ikut-ikutan terbawa ke dalam situasi yang seperti ini. Kita harus justru lebih fight lagi, kita lebih berinovasi lagi, karena dalam kondisi seperti ini, terutama di bidang food ya, di bidang food itu luar biasa. Kalau bisa dibilang ya cukup naik juga. Waktu awal-awal COVID aja memang drop sekali, tetapi sekarang sudah mulai stabil. Kalau untuk food dan beverage itu sudah oke. Jadi saya bilang kalau teman-teman jangan ikut drop gitu loh, jangan ikut drop, tetap fight. Yang pasti harus inovasi terus, jangan takut, dan harus survive, dan karena memang mau tidak mau kita harus betul-betul bisa membuktikan dan bisa berjuang untuk melawan kondisi seperti ini, kayak gitu. Itu aja sih Mbak, pokoknya tetap semangat lah. Semangat. Iya, tetap semangat. juga harus semangat ya, Bu. Betul, harus semangat. Jadi jangan gampang nyerah nanti kondisi COVID. Saya nggak bisa keluar karena begini. Tidak, saya bilang pemerintah pun juga sudah menentukan harus tetap protokol dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita ada jalan lah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tadi informasi saya dan bincang-bincang saya juga dengan Ibu Riza. Beliau adalah sosok wanita hebat yang kemudian mampu menciptakan inovasi-inovasi, yaitu dengan olahan dari tepung bumbu serbaguna. Dan semoga tadi juga bisa menginspirasi untuk pemirsa dan teman-teman semua di rumah. Saya Nia Kurnia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih, Makasih Bu Mbak Iza. Nia, makasih.